Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, M-Banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Oke. Judul saya hari ini adalah Contagious Obedience. Ketaatan yang menular. Ketaatan yang menular. Jadi ketaatan ini sebetulnya bukan penyakit ya saudara ya. Kenapa dikatakan menular? Nah nanti kita akan ikuti apa yang akan saya sampaikan. Contagious obedience. Jadi topik hari ini adalah tentang ketaatan. Semangat semua? Ibadah 3? Ya. Ketaatan itu sebetulnya hal yang naturnya bagi kita manusia itu sebetulnya hal yang sulit untuk kita lakukan sebetulnya. Ada yang pernah di sini tidak taat atau mungkin melanggar aturan, ada nggak? Saya juga. Atau ada yang nggak pernah melanggar aturan, taat terus, ada nggak ya? Wah saya mau belajar sama suhu itu. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita itu sulit kalau misalnya ketemu kata taat. Ya. Karena naturnya manusia ini kita pengen bebas. Kita punya keinginan. Atau bahkan kita punya mungkin satu dengan yang lainnya beda nilai. Ya, kalau misalnya kita ada di keluarga yang mau menanamkan nilai sama anak belum tentu bisa langsung dengan mudah menangkap nilai-nilai yang disampaikan oleh orang tua. Jadi banyak hal yang membuat kita berpotensi untuk sebetulnya tidak taat. Ya. Contohnya kalau di jalan mungkin ada rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah yang paling simpel, biasanya ini hal yang mudah ya, yang sering kelihatan. Banyak yang nerobos, wah bahaya ya.
Bahaya kan kalau misalnya kita nerobos? Setuju nggak kalau nerobos lampu merah itu bahaya? Nah itu kan salah satu melanggar aturan yang harusnya kita taati harusnya. Tapi kita mungkin bisa melanggar hal itu. Nah jadi sebenarnya kita bisa melihat adanya bahaya ketika kita tidak taat. Ya. Ada hal-hal yang kita menerima konsekuensi dari hal itu. Apakah itu konsekuensi hukum? Ya. Atau mungkin malah kita jadi rusak reputasinya? Bisa, kalau dalam pekerjaan betul, kita misalnya tidak taat sama pemimpin kita. Ya. Atau bahkan kalau misalnya kita di ICC ini benar-benar menanamkan balance of life. Kita jaga kesehatan kita. Kalau misalnya kita melanggar makanan yang bahaya sering kita konsumsi, jadinya apa? Sakit, ya gampang, mudah sekali terkena penyakit atau lebih mudah sakit, ya. Secara kontinu kalau misalnya itu dilakukan terus bahaya juga, ya, bagi kehidupan kita. Jadi ketidaktaatan ini bahaya, saudara. Ya, kita jangan sampai hidup di dalam ketidaktaatan. Ya. Nah, kenapa sih? Kalau ngomongin taat, berbicara tentang taat, berarti kan ada satu aturan yang dibentuk, ada yang dibuat, ada yang ditentukan. Apakah itu oleh pemerintah, oleh keluarga, oleh otoritas yang di atas kita. Supaya apa sih sebetulnya? Tujuannya apa? Tujuannya ya sebetulnya kita tahu bahwa itu berguna untuk apa? Untuk kehidupan kita sendiri. Jadi taat itu esensinya dibuat ya untuk supaya sebetulnya kita lebih baik menjalani kehidupan. Kita bertumbuh. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar dibuat untuk menyusahkan kita. Ya. Nah kita lihat di Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, jadi ini selalu ada hubungannya, relate antara ketaatan dengan mengindahkan didikan. Ya, namanya taat artinya kita mengindahkan didikan, artinya kita apa? Mengerjakan aturan, melaksanakan apa yang mungkin ditetapkan oleh pemimpin kita, atau komunitas kita, pemerintah, dan sebagainya. Kenapa? Nah, saya lihat lagi di dalam Lukas 11 ayat 28, saudara. Terjemahannya di dalam NIV, saya bacakan, He replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Nah kita sebagai orang-orang percaya tentu kita harus taat sama firman Tuhan. Inilah konteks kita hari ini. Kita punya prinsip-prinsip nilai-nilai yang sudah Tuhan tetapkan. Untuk supaya tadi apa? Berbahagia. Jadi orang yang taat kata Tuhan di dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu akan memperoleh kebahagiaan. Ketika kita taat, ya, kita tidak tersesat, karena firman Tuhan dikatakan adalah pelita. Jadi firman Tuhan ini berisi, ya, bagaimana ya selain berbagai banyak hal yang bisa kita dapatkan, tetapi firman Tuhan ini berisi bagaimana kita bisa dituntun di dalam kehidupan kita ketika kita taat di dalamnya. Setuju ya? Firman Tuhan ini luar biasa sempurna, skenario yang sempurna yang sudah Tuhan buat. Ya, ini kalau cerita ya, firman Tuhan ini sebetulnya skenarionya besar, saudara. Dari Kejadian 1 sampai 22 itu full, komplit. Banyak orang yang melihat
firman Tuhan atau Alkitab ini, kalau dalam konteks ketaatan ini sepertinya hanya sebuah perintah, hanya sekedar perintah, bahkan hukuman, kalau tidak taat maka dihukum. Nah, banyak saudara yang kita lihat di luar sana ya, melihat firman Tuhan itu hanya dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20 sekian lah ya. Artinya apa? Kejadian 3 itu ketika Tuhan menghukum manusia karena dosa, betul? Dan di Wahyu 21 diceritakan ada banyak sekali penghukuman, betul? Padahal kalau kita lihat dari Kejadian 1, sempurna sekali. Tuhan menciptakan manusia bahkan sesuai dan seturut dengan gambar Tuhan. Dan dikatakan baik adanya. Luar biasa kan? Walaupun manusia berdosa, tetapi tadi kita sudah nyanyikan lagunya karya terbesar. Tuhan karuniakan anaknya. Dan kita lihat di Wahyu di akhir apa? He makes all things new. Luar biasa. Dan ini yang mau kita tangkap, skenario ini, misi dari penebusan Tuhan ini, inilah yang menyediakan tuntunan bagi kita di dalam kehidupan ini supaya kita bisa masuk di dalam tujuan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, maukah kita kalau dalam konteks ketaatan kita di dalam orang percaya, maukah kita hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan? Mau ya? Pasti mau. Tapi pasti kita punya tantangan juga. Ya. Banyak yang kita bisa lupa atau miss ya. Bagaimana Tuhan mau tuntun kita. Jadi kita bisa serong, kita bisa bahkan keluar dari rancangan Tuhan. Sedangkan dikatakan di dalam quote saya tuliskan oleh Joyce Meyer. Obedience to God's word brings alignment with His purpose for our life. Jadi bukan hanya Tuhan punya tujuan, tetapi Tuhan juga punya tujuan buat setiap kita orang percaya. Dan Tuhan mau supaya kita align, supaya kita selaras dengan tujuan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab, ya, banyak berisi tentang kisah-kisah ketaatan ini kalau kita lihat, betul? Let's say Nuh, Tuhan datangin Nuh, suruh buat bahtera. Dan akhirnya Nuh taat. Ya. Walaupun membuat bahtera ada sesuatu hal yang impossible, tapi Nuh melakukannya. Musa, walaupun awalnya dia menolak, tetapi akhirnya dia mau mengambil ketaatan apa yang Tuhan mau untuk memimpin bangsa Israel. Siapa lagi? Gideon, berperang, sama awalnya nggak mau. Dia merasa rendah diri, siapa saya ini? Tetapi dengan 300 orang dia melawan bangsa Midian dan menang. Begitu banyak list-list tokoh-tokoh di Alkitab yang menceritakan tentang ketaatan-ketaatan ini. Karena apa? Lewat ketaatan Tuhan bukakan, ya seperti dari tokoh-tokoh Alkitab, setiap tujuan Tuhan bagi kita supaya apa? Kita hidup di dalam tujuan itu, rancangan Tuhan itu. Dan akhirnya apa? Hasilnya sempurna. Ya. Manusia bisa diselamatkan dari air bah. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Wah, hasilnya luar biasa semua. Betul? Gideon, Daud mengalahkan Goliat. Siapa lagi? Banyak sekali. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya tadi, kita sebagai orang-orang biasa sama seperti mereka juga, tokoh-tokoh Alkitab. Kita sering mengabaikan hal yang seharusnya kita lakukan ya di dalam ketaatan. Karena apa? Karena mungkin kita nyaman. Katakan bersama saya, nyaman. Atau takut. Ya, bisa takut sama kayak Gideon tadi ya, awalnya takut. Musa, aduh saya nggak pandai bicara. Nggak nyaman ya kalau saya memimpin bangsa Israel, tidak nyaman. Atau apalagi
Sebetulnya kita tidak peduli, itu bukan urusan saya. Jadi kita tidak melangkah di dalam ketaatan yang sebetulnya Tuhan mau kita lakukan. Panggilan Tuhan. Atau apalagi, ada oposisi. Wah, nanti kalau misalnya orang lain melihat saya melakukan hal ini, bagaimana ya komennya? Tidak mau dikritik, ya kan? Dan banyak lagi contoh-contoh kenapa akhirnya kita bisa mengabaikan ketaatan ini. Kabar baiknya saudara, bahwa tadi seperti yang kita lihat dari skenario banyak tokoh Alkitab dan bahkan kita juga mungkin punya pengalaman di dalam hal itu, bahwa setiap ketaatan kita selalu menghasilkan pekerjaan baik. Ya, sekali lagi. Setiap ketaatan kita, apalagi ketika kita taat di dalam Tuhan, selalu menghasilkan pekerjaan baik. Tuhan selalu mau kita taat dan akhirnya menghasilkan pekerjaan baik. Jadi bukan hanya kita tidak melanggar aturan, ya, atau mentaati rambu-rambu, tetapi Tuhan mau supaya kita juga turut di dalam pekerjaan baik. Jadi ketaatan ini adalah sesuatu yang aktif saudara, bukan hanya pasif. Jadi tujuan dari message saya hari ini adalah kita mau responi, ya, kita mau responi dengan ketaatan. Apa nih yang dirindukan oleh Tuhan sama kita dan kita responi di dalam ketaatan sehingga menghasilkan pekerjaan baik. Obedience will lead us to good work. Dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini bangsa yang terpilih saudara, kita sudah dipilih. Tapi untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan besar, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi teladan, untuk menjadi solusi. Pekerjaan baik semuanya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketaatan ini bukan hanya sekedar mentaati, saya bilang tadi, tapi adalah sesuatu yang aktif untuk kita melakukan pekerjaan baik. Apa yang menjadi pekerjaan baik saat ini yang saudara mulai bayangkan? Mungkin sudah dijalaninya, itu adalah sesuatu yang paling bagus. Teruskan, betul? Tetapi kalau, apa nih? Ada yang perlu ditambahkan? Apakah ada yang perlu dimulai? Let's start. Bagi apa? Bagi kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi saya tekankan di sini. Ketaatan di dalam panggilan Tuhan itu bukan hanya sekedar profesi kita. Betul ya? Jadi profesi atau pekerjaan kita bukan penentu utama. Saya katakan bukan penentu utama, bisa. Tetapi bukan penentu utama untuk kita menggenapi panggilan Tuhan. Menggenapi bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam ketaatan. Nah, saya akan masuk ke dalam konteks. Kita akan belajar dari satu tokoh namanya Nehemia. Konteksnya Nehemia. Tahu ya Nehemia ya? Nehemia adalah seorang juru minuman, ya. Dia kala itu hidup di benteng Susan. Dia menjadi juru minuman Raja Artasasta.
Nah kalau saudara-saudara baca di Nehemia 1, 2 dan seterusnya, saudara-saudara akan bisa mengerti secara lengkap cerita ini ya. Saya akan ceritakan sekilas saja. Jadi pada saat itu suatu hari, plotnya di situ. Ada temannya, ada kerabatnya yang bernama Hanani, datang dari luar kota ya, sebetulnya dari Yerusalem. Dia datang mengunjungi Nehemia. Lalu nongkronglah mereka, mungkin kalau sekarang ngopi kali ya. Banyak kafe-kafe yang ada di Bandung. Salah satu kafenya datanglah Nehemia dan Hanani ngobrol. Entahlah mereka berbahasa apa, mungkin kalau misalnya bahasa Sunda. Nehemia nanya sama Hanani. Bahasa Sunda ya. Bro, Kang, kumaha ya? Apa ya saudara ya? Saudara-saudara orang nudi. Dulur, bener pas, terima kasih. Dulur-dulur orang anu di Yerusalem kumaha kabarna? Mungkin bahasa Jawanya, piye konco-konco neng neng kono. Neng kono. Bagaimana? Mas Hanani? Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ada di Yerusalem, keadaannya seperti apa? Ceritakan. Hanani dengan sangat lesu. Aduh, Mas, sangat buruk. Kawan-kawan kita, saudara kita dalam keadaan yang sangat tidak baik. Karena tembok Yerusalem dihancurkan. Ya, banyak yang kembali, banyak yang masih ditawan ya di Babilonia, tetapi ketika mereka kembali dari penawanan ya, karena waktu itu kondisinya bangsa Israel, Yehuda dikalahkan dan hancur, dan bahkan kotanya hancur, temboknya hancur, bentengnya hancur. Dan ini sangat rapuh. Tidak ada security, tidak ada perlindungan. Tercerai-berai, bayangkan saudara. Satu bangsa ini tercerai-berai. Gampang diserang. Kalau misalnya ada musuh sangat gampang diserang. Betul? Lalu mendengar cerita itu, dengan cerita itu, Nehemia jadi sedih. Sedihnya karena ya itu tadi. Dia ada satu burden, satu beban. Bahkan dikatakan dia sampai menangis berhari-hari. Karena dia punya apa? Kalau dikatakan adalah istilahnya holy discontent. Panggilan di dalam hatinya. Aduh kasihan ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka supaya mereka bisa bangkit. Bisa bangkit ya. Bisa hidup lebih baik. Padahal dia punya kehidupan yang apa? Nyaman sebagai juru minuman raja. Seharusnya dia tidak perlu memikirkan hal itu. Tetapi karena dia punya burden, beban di dalam hati akan saudara-saudaranya sebangsa, dia memikirkan hal itu. Tuhan akhirnya panggil dia lewat beban itu. Wah, sepertinya saya harus bergerak untuk bangun kembali apa? Tembok. Rebuild the wall. Supaya apa? Ada security, supaya ada unity lagi. Dan janji Tuhan dinyatakan lewat bangsa Israel. Membangun lagi infrastruktur. Jadi membangun Yerusalem, tembok Yerusalem ini, ya, ini considered as a good work, saudara. Pekerjaan yang baik bagi Nehemia. Dikatakan di Nehemia 2 ayat 18. Saya akan bacakan. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka. Ini ketika Nehemia akhirnya sudah mengumpulkan semua teman-temannya ya, semua kawan-kawannya, semua resources ya untuk bisa membangun. Akhirnya mulailah, kami siap untuk membangun. Dia berkata lagi sama sekelompok orang lain yang lagi. Dan kata mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan
pekerjaan yang baik itu. Sekali lagi pekerjaan baik. Dikatakan di terjemahan NLT, so they began the good work. Pekerjaan baik. Sekali lagi, apa yang menjadi pekerjaan baik kita? Yang kita kerjakan, sedang kita kerjakan. Yang akan kita mulai kerjakan. Dan itu respon kita dari ketaatan akan Tuhan. Dan percayalah saudara, setiap pekerjaan baik kita, apapun itu, setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Percayalah bahwa itu akan mempengaruhi orang lain. Percayalah bahwa itu akan menginfluence. Percayalah bahwa itu akan menular kepada orang lain. Good works menghasilkan influence. Contoh nih, kalau ini contoh yang tidak baik sama yang baik sebetulnya ya. Ini pernah saya ceritakan kemarin di kelas pengajaran. Beberapa hari yang lalu saya naik motor. Mau ke sini, ada kelas pengajaran. Biasa kalau motor ya mungkin relate ya. Kalau udah di depan itu, kalau udah sepi apalagi ya, banyak yang nerobos lampu merah. Nah waktu saya naik motor, tiba-tiba udah pas lampunya mulai merah, lalu saya berhenti. Saya berhenti sejenak. Tiba-tiba yang di belakang saya, karena saya mungkin paling awal kali ya, di depan saya langsung nerobos. Begitu saya ngerasain, karena saya agak nggak fokus juga awalnya ya. Begitu saya ngerasain ada yang ini, saya tiba-tiba refleks, gas. Kebayang nggak? Pas saya lihat, masih merah. Pernah kayak gitu nggak? Ada yang naik motor ya, yang naik mobil juga mungkin bisa ya. Pas hari itu saya lagi kebetulan lagi naik motor. Pas masih merah. Saya akhirnya mengurungkan niat saya untuk melanjutkan perjalanan gitu ya. Menerobos lampu merah gitu ya. Tetapi di belakang saya banyak yang melewati. Wah ini bahaya juga kalau misalnya ada kendaraan di sana karena memang terlihatnya memang sepi. Tapi ketika saya berhenti ada beberapa orang yang berhenti juga di samping saya. Oh puji Tuhan kamu ngikutin saya ya. Dalam hati saya gitu ya. Yang mau saya garis bawahi adalah, ya ketika kita mau melakukan apa yang benar, kita juga pasti bisa menulari orang lain. Ya, walaupun mungkin masih ada yang tidak taat, ya, tidak mengabaikan tadi ada, tetapi percayalah bahwa kita juga bisa menulari orang lain. Amin. Jadi good works selalu bisa memberikan pengaruh. Seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia, ya. Yang ikut sama Nehemia itu waktu membangun tembok berapa orang? Ada yang tahu saudara? Saya nyari tapi nggak ketemu. Tapi saya mendapat kesimpulan bahwa orang yang membangun bersama dengan Nehemia itu banyak sekali. Ya, saya lihat gambarnya temboknya, luasnya gitu ya. Ini dikerjakan sama orang-orang yang profesional, ya, dari setiap tingkatan bagiannya dan banyak sekali. Kita bisa baca di Nehemia 3 bahkannya ada bagian-bagiannya. Nah, dari satu langkah ketaatan Nehemia, satu orang sederhana bisa membawa pengaruh orang-orang yang mau ikut sama dia untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, dengan meaningnya, ya tembok Yerusalem bukan hanya sekedar bangun kota gitu, tetapi meaningnya tadi kita tahu security, protection, ya divine purpose dari Tuhan. Nah inilah kita perlu memberikan pengaruh lewat pekerjaan baik kita. Amin. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita lihat tidak hanya Nehemia tetapi ini juga sudah menjadi teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus juga sama. Apa yang dilakukannya benar nggak? Good work dan itu mempengaruhi bahkan seluruh dunia. Seluruh bangsa, kalau Nehemia mungkin bangsa Israel, tapi Tuhan Yesus bangsa, seluruh bangsa. Nah kita mau teladani juga Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa,
oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, ya, satu pelanggaran manusia di awal Kejadian 3 tadi, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, nah ini yang luar biasa, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saya teruskan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi sebaliknya, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bahwa efek dari ketaatan juga masif, saudara. Sangat besar. Jadi, have a contagious obedience. Taat dan berani melangkah dalam pekerjaan baik dan percayalah bahwa itu akan menular. Halo, hai orang-orang di kantor, jadilah berkat lewat pekerjaan baikmu sehingga teman-temanmu akan melihatmu. Para ayah, jadi teladan di keluarga, maka anak-anakmu akan mengikuti engkau, betul? Ibu, sama juga orang tua, pemimpin, apapun peran kita, apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan baik akan menjadi influence yang baik juga. Sekarang kita masuk ke khotbahnya. Tadi bukan belum isinya ya. Sekarang kita masuk ke poin. Kalau teman-teman atau saudara-saudara terbiasa untuk mencatat, ada 3 poin yang akan saya bagikan. Apa yang kita perlukan untuk kita bisa memiliki contagious obedience. Dengan konteks Nehemia ini kita akan belajar 3 hal, bagaimana kita bisa punya ketaatan yang akhirnya bisa menular kepada orang lain. Yang pertama adalah iman. Faith. Kita perlu memiliki iman yang besar. Kita lihat Nehemia waktu dia meresponi panggilan Tuhan di dalam ketaatan, dia bukan bergerak hanya atas diri pribadinya sendiri. Bukan atas hanya burdennya yang ada di pikirannya dia sendiri. Tetapi kehidupan Nehemia adalah orang yang intim, orang yang dekat dengan Tuhan sebetulnya. Betul? Kita bukan asal-asalan cuman saya pengen ini, saya merasa dipanggil ini. Apakah itu benar dari Tuhan atau bukan? Bagaimana kita bisa tahu itu dari Tuhan? Dari keintiman kita sama Tuhan. Betul? Nehemia adalah orang yang intim. Dia selalu mengatakan tentang Tuhan. Ya. Dikatakan di Nehemia 2 ayat 4 sampai 5. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ini adalah konteksnya ketika Nehemia bertemu dengan raja, melayani, tetapi raja kok melihat kamu kok murung, gak kayak biasanya. Lalu raja bertanya, apa yang kau inginkan? Dikatakan begini, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia nggak langsung menjawab. Ya, kalau misalnya kita ditanya, misalnya sama pemimpin, apa yang kamu ingin? Ada beban. Jarang gitu untuk berdoa dulu. Ya, tetapi lewat hal ini kita jadi menangkap satu hal, bahwa Nehemia adalah orang yang intim tadi. Jadi ketika dalam percakapan pun dia tetap melibatkan Tuhan. Nah, kita mau menjadi orang-orang yang tidak hanya punya spiritual disiplin secara rutin di dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan, tetapi kita melangkah juga di dalam keseharian kita. Bangunlah itu sehingga ketika ada hal-hal yang seperti ini, itu kita tetap peka untuk kita tetap bertanya dulu sama Tuhan. Ya. Kemudian ayat 5, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya apa? Aku membangunnya kembali. Dengan konteks tembok Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan lagi di ayat 8,
Nehemia 2 ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Nah ini Nehemia request sama raja. Supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Raja mengabulkan. Karena apa? Dia bilang karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dia tidak katakan karena aku pandai bernegosiasi. Karena aku juru minuman yang terbaik di kota ini. Karena aku punya kekuatan. Betul? Karena aku punya kepintaran. Karena aku pintar untuk menjalankan bisnis ini. Apalagi? Karena aku punya skill memang mumpuni di sini. Orang lain gak ada yang bisa. Saya paling juara di sini. Tetapi Nehemia katakan karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dia trusting on God. Dia percaya penyediaan Tuhan. Maka setiap apapun action yang dilakukan, dia percaya bahwa tangan Tuhan yang melindungi dia, menyertai dia. Ini iman yang luar biasa, saudara. Perlu iman yang seperti ini supaya kita bisa melangkah di dalam ketaatan. Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan di situ, and we know that in all things God works for the good. Tuhan yang turut bekerja. Tuhan yang turut bekerja. Bukan hanya sekedar kita saja yang bekerja untuk dalam pekerjaan baik ini. Tetapi Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Jadi kita akan mengalami penyertaan dan penyediaan Tuhan, ya perhatikan ini, ketika kita melangkah meresponi panggilan Tuhan. Jadi responi dulu, ya, dan kita punya iman di dalamnya karena apa? Kita akan mengalami penyertaan dan penyediaan Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita miliki? Courage, keberanian. Nehemia ini orang yang berani, ya. Walaupun banyak sekali oposisi. Tadi saya katakan di awal bahwa kita bisa tidak taat karena kita mungkin punya banyak oposisi, banyak orang-orang yang mungkin tidak setuju sama kita, banyak orang-orang yang mengkritik kita, banyak orang-orang yang mengecam kita. Tapi lihat, Nehemia berkali-kali, saudara, berkali-kali diancam sama siapa? Sanbalat dan Tobia, ya. Berkali-kali, bukan hanya sekali. Jadi kalau misalnya Nehemia untuk memilih untuk tetap nyaman, itu sebetulnya sah-sah saja, betul? Tetapi Nehemia memilih untuk tetap taat, menjalani panggilannya, walaupun banyak oposisi, tidak nyaman. Nehemia 2 ayat 19, aku menjawab mereka, ya, kepada oposisi ini. Kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi ketaatan ini membutuhkan keberanian untuk melangkah. Betul? Kita perlu courage. Di dalam terjemahan yang lain, ya, saya akan bacakan. Ini bagus sekali. Nehemia 2 ayat 18, ya, kita akan baca banyak ayat ini. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya, saya akan langsung baca ke bagian B-nya. Mereka menjawab, bagus. Ini konteksnya waktu Nehemia nego sama sekelompok orang yang lain lagi. Bagus. Tiba-tiba muncul semangat juga dari mereka. Mari kita bangun kembali benteng kota kita. Ya, orang-orang Yahudi. Maka dengan berani, dikatakan di situ, mereka, ya, bukan hanya Nehemia juga, tetapi menular kan. Mereka dengan berani memulai pekerjaan yang baik itu. Dalam bahasa Inggris juga sama. Then they set their hands to this good work. Kata berani di dalam terjemahan aslinya itu adalah apa ya bacanya? Kazak.
Ada ya? Khazak. Artinya to be or grow firm or strong. Strengthen. Luar biasa ini, berani. Muncul keberanian. Tapi tetap dari apa? Faith dulu. Dan kita harus tetap melangkah dalam keberanian. Dalam versi The Message, MSG, nah bukan Micin ya, The Message. Dikatakan, let's get started. They rolled up their sleeves, ready for the good work. Keberanian. Bayangkan kalau misalnya kita siap berani. Gitu lah. Kesannya gitu kan ya. Siapa yang takut? Nah ini kan menandakan kita berani kan. Dikatakan itu dari zaman itu, wah roll up their sleeve. Tiba-tiba muncul. Yang tadinya mungkin gak kepikiran sama orang-orang sekelompok ini. Tapi Nehemia ketika dia melangkah dengan berani, menularkan keberaniannya juga, orang-orang jadi ikut. Amin. Be strong and courageous. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita merasakan ada panggilan, apapun itu, pekerjaan baik tentunya, mulai saja dulu. Mulai saja dulu dengan berani. Yang ketiga, konsistensi. Kita perlu kesetiaan, kita perlu konsistensi untuk melakukan ketaatan. Maksudnya apa? Kita lihat lagi Nehemia. Berkali-kali dia mengalami oposisi, diancam. Bahkan banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan, betul? Dia harus nego sama raja, dia harus nego sama pihak-pihak yang terkait untuk bisa menyelesaikan misi membangun tembok Yerusalem ini. Ya, tidak gampang loh. Kalau dia berhenti di tengah jalan, maka sudah selesai. Tidak ada cerita ini di Alkitab, betul? Tetapi ketaatan itu membutuhkan konsistensi. Langkah demi langkah. Satu ketaatan ditambah dengan ketaatan yang lain. Dengan ketaatan yang lain. Keberanian yang lain. Jadi ketaatan itu adalah sebuah proses perjalanan, saudara. Bukan hanya tujuan, satu tujuan. Ada proses yang harus dilalui untuk menyelesaikan gambaran besar rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap saudara saat ini. Orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Bukan hanya Nehemia saja, tetapi setiap saudara adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. 52 hari selesai tembok Yerusalem, betul? Dikatakan, tapi bayangkan proses menuju 52 hari itu, tadi kan saya bilang banyak sekali tantangannya. Bahkan setelah selesai pun, ya tembok itu berdiri, belum selesai. Karena dia harus maintain, luar biasa. Makanya perlu ketaatan yang terus menerus. Kita perlu konsisten, tidak hanya dengan sekali ketaatan. Oh saya pernah taat waktu 5 tahun yang lalu. Oh saya pernah taat waktu itu. Tapi sekarang saya udahlah menyerah. No. Success is faithful to do the right thing today. It's simply do the next right thing step by step. Jadi apa yang menjadi next step-nya buat saudara? Lakukan itu di dalam ketaatan. Tidak hanya sekali. Amin. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan lewat iman kita, lewat beranian kita, konsistensi kita, Tuhan sekali lagi pasti menyertai kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
God is with us. God is for us. Amin. Saya ketutup dengan satu kalimat ini. Kalau saudara semua pulang dari sini mungkin lupa dengan pesan yang disampaikan hari ini. Pekerjaan baik yang kita lakukan, the good works yang kita lakukan di dalam ketaatan, ya, lewat ketaatan kita akan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan secara clear menyatakan kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita. Itu akan menarik orang lain, akan menginspirasi orang lain, dan bahkan membawa orang lain bergerak kepada ketaatan-ketaatan yang lain. So, judul hari ini adalah Contagious Obedience. Maksudnya adalah ketaatan kita bisa menular. Maukah kita taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Panggilan kita, bukan hanya dalam pekerjaan kita. Maukah saudara untuk menggenapinya? Dan percayalah bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Diciptakan untuk mengerjakan bukan hanya misi pribadi, tetapi misi besar Tuhan yang kita embrace dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita bahkan. Supaya misi besar Tuhan, misi besar penebusan, redemptif, ya, bukan hanya tentang menebus dosa, tetapi bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, menjadi terang. Itu semua dikerjakan oleh pekerjaan baik yang kita lakukan. Dan setiap kita memiliki panggilan khusus. Kalau mungkin saudara sama seperti Nehemia, mungkin gak nyambung dari juru minuman, tiba-tiba membangun tembok Yerusalem bersama dengan kawan-kawannya. Mungkin saudara, aduh, saya tuh bukan kontraktor, misalnya kan, kalau bangun itu kan kontraktor. Ini gak nyambung. Tetapi temukanlah the strong calling, apa yang Tuhan mau secara spesifik. Apakah itu mungkin membuka bisnis? Contoh, saya membuka bisnis ini untuk supaya bisa membawa banyak orang-orang bekerja di tempat saya. Ada visi. Atau sebagai guru misalnya, saya mau bahkan mungkin guru musik. Saya lihat di sini ada Ari. Saya sering ngobrol, buka sekolah musik supaya ada komunitas pemusik yang berkumpul. Itu adalah panggilan. Tidak hanya mengajarkan musik sekedar keahlian. Atau mungkin Ko Erwin yang buka wedding organizer, bukan hanya sekedar meng-create atau meng-organize wedding yang luar biasa mungkin, tetapi ada hal-hal lain, nilai-nilai lain yang bisa dikerjakan lewat hal itu. Saya tidak tahu setiap saudara di sini profesinya apa, pekerjaannya apa, bisnisnya apa, tetapi mari kita temukan dan responi itu menjadi sebuah ketaatan. Mungkin Tuhan tidak seperti ngomong sama Musa, kamu pimpin bangsa Israel. Tetapi seperti Nehemia, muncul dari hati,
muncul dari burden. Tetapi dia karena intim sama Tuhan, dia mengerti hatinya Tuhan itu seperti apa. Apa yang Tuhan rindukan itu apa? Dia ngerti sekali karena dia intim. Nah itu yang harus kita temukan. Melangkah dengan keberanian karena kita percaya bahwa Tuhan sertai kita. Dan ketika kita mengalami tantangan demi tantangan, jangan menyerah saudara. Perlu ketaatan yang lain. Sehingga rancangan besar Tuhan boleh digenapi. Amin. Mari kita berdoa.